Dari Lampung. Lampung mana, Pak? Palembang, Pak. Dari Palembang. Palembangnya mana itu? Di Betung, Pak. Apa? Betung. Betung, Teluk Betung. Kalau Betung dengan Teluk Betung itu lain. Oh, lain lagi. Nah, Kalau Betung itu di pinggir lintasnya, kalau Teluk Betung itu masuk ke dalam. Ada nama Teluk Betung. oh. Bukan petung ya, tapi betung. Betul. Betung. Pak siapa? Wawan. Pak Wawan. Palembang, Betung. Ini berangkat dari sana jam berapa itu? Hari apa itu? Kemarin. Kemarin sore kayaknya, Pak. Malam pertama berangkat. Berarti perjalanan malam sama siang ya? Berarti 2 malam, 1 hari 2 malam. Satu hari 2 malam. Wah, jauh. Kan karena lewat tol aja, Pak, agak cepat. Jauh. Nah, saya yang dulu menemui Bapak itu waktu Bapak di unit 2. Iya. Ya. Berarti pernah ketemu saya? Belum. Oh, belum. Mau menemui. Saya Waktu saya di Teluk pernah Betung. kontak Bapak, kan pernah saya ngabari Bapak bahwa saya lihat di videonya itu sedang di unit 2. Cuma waktu itu saya masuk itu Bapak ke Lampung. Berarti sudah kunci. Sudah laku. Ya, kalau sudah kayaknya belum, Pak. Makanya kan kalau saya ketemu langsung kan biar lebih mudah saya untuk Mungkin itu masalahan saja ya. Masalah sugesti. Masalah keyakinan atau kemantapan. Sebenarnya tanpa bertemu saya sekalipun, kalau bisa memahami kata-kata saya, bisa mengerti kata-kata saya, bisa dilakukan, Pak Wawan. Jadi ndak harus ketemu saya. Kalau harus ketemu saya, kasihan kadang yang di luar negeri. Ini masalah keyakinan saja kalau itu. Berarti Pak Wawan belum praktek kan ya? Sudah. ya kayaknya sudah. Cuma kan bisa bilang kayaknya tuh karena saya Kurang yakin, nggak merasa. kurang mantep. Tapi sudah hafal bacaan-bacaannya. Sebagian ada yang hafal, Nah, terus nemuin saya untuk lebih memantapkan gitu. karena kan di situ Pak Web pernah saya lihat tentang, saya pernah dulu ngabarin ke Pak Web saya juga ingin asma sejati. Nah, itu kata Pak Web di situ harus ketemu langsung. Nah, itulah mungkin dasarnya dari situ saya harus ketemu langsung. Ya. Bagaimanapun cara saya. Ya. Ini Pak Wawan udah keluarga kan ya? Sudah punya cucu saya. Oh, udah punya cucu. Berapa cucu? 2, Pak. 2. Masih banyak saya. Berarti ada berapa tujuan itu nemuin saya ke sini? Yang intinya mungkin satu saya, Pak. Yang intinya saya ingin tahu apa sih sejatinya diri. Cuman itu aja. Selebihnya mungkin bertahap. Ya. Sering nyimak YouTube saya? Hampir semua saya. Hampir semua kok belum mengerti dengan pertanyaan itu. Ya kadang-kadang terbagi, Kak. Kadang kita pengen baca di artikelnya tentang nah itu tentang gambar yang di sebelah kanan itu. Cuma kan cuma sepintas saja. Oh, kata saya pikir ini bagi saya sekarang nggak perlu. Jadi setelah saya membaca keseluruhannya, macam banyak yang saya baca gitu, Pak. Jadi saya menemukan satu inti bahwa itu percuma untuk saya ketika saya nggak kenal dengan jati diri saya.
Jadi yang saya utamakan sekarang ini, saya ingin mengenal jati diri saya. Enggak, kalau menurut saya pribadi enggak seperti itu Pak Wawan. Mengenal jati diri memang itu utama, tapi untuk bisa mengenal jati diri itu kan dibutuhkan pengertian, dibutuhkan pemahaman. Kita enggak bisa mengenal jati diri tanpa pengertian, tanpa pemahaman, itu enggak bisa Pak. Nah, yang saya informasikan di artikel, di video, itulah dasarnya, itulah pengertiannya, itulah pemahamannya. Nah, kalau sudah mengerti, sudah paham, baru mencari tahu di jati diri Pak Wan. Jadi kita tidak bisa mencari jati diri tanpa pengertian, tanpa pemahaman. Itu menurut saya pribadi. Makanya saya sebar secara luas pengertiannya, pemahamannya, biar orang tergugah kesadarannya untuk mencari tahu jati dirinya. Kebanyakan orang tidak mau mencari tahu jati dirinya itu karena tidak tahu pengertiannya, tidak tahu pemahamannya. Kalau semua orang mengerti, memahami pemahamannya, pasti saya rasa mencari tahu. Tidak mungkin diam saja, itu tidak mungkin. Bisanya diam saja, bisanya tidak tertarik, tidak tergugah, itu dikarenakan tidak mengerti, tidak memahami. Itu menurut saya. Berarti Pak Wawan datang ke sini untuk mendalami wahyu pancagaib kan? Intinya kan seperti itu. Bukan untuk manekung kan? Ya mungkin kalau saya sadar diri, dari mana saya harus mulai? Ya harus paham dulu, harus ngerti dulu, harus paham dulu. Wahyu pancagaib itu apa? Wahyu pancagaib itu bagaimana? Nah sebenarnya itu udah saya sebar Pak Wawan ya. Jadi kalau Pak Wawan sudah mengerti, sudah memahami wahyu pancagaib itu apa, wahyu pancagaib itu bagaimana, nah berarti Pak Wawan sudah tahu jati diri Pak Wawan, walaupun masih katanya. Nah, karena masih katanya, tinggal berusaha untuk mencari tahu sendiri kan, dengan cara laku seperti itu. Jadi kalau yang saya terima sih di dalam hati saya, yang ya mungkin yang dimaksud wahyu pancagaib itu ada 5 kegaiban di dalam diri saya, di dalam diri kita semua, yang memang sampai saat ini khususnya bagi diri saya hanya baru tahu cerita Ya, tentang Loa Masupia Amaralan Maina, Sejulur Papat Kalima Pancer dan lain sebagainya. Itu bagi saya sampai detik ini itu baru sekedar mitos, masih mitos. iya kan, karena masih katanya, belum menyaksikan sendiri. Tapi itu sudah bagus, karena dengan seperti itu muncul sebuah keinginan mencari tahu kan, mencari tahu yang sejatinya. Oke, kalau gitu tunggu dulu. Ini untuk Mas Watno Pemalang. Mas Watno Pemalangnya mana? Pemalangnya Warung Pring, Pak. Warung Pring Pemalang. Nyampe malam tadi ya, hampir pagi. Mas Watno, waktu semalam panjenengan mengutarakan kepada saya niatnya datang ke sini untuk manekung ya. Iya, untuk Manekung. Mas Watno punya istri, punya. anak, Punya. berapa anaknya? Anak saya 5, cucu saya 1. Sudah cucu berarti. Sudah Oh, hampir 2. berarti menikah masih balita ya? Masih muda. Oh, masih muda. Bagaimana dengan niatan Kang Watno ini, istri? Kemarin saya bilang sama istri saya bahwa saya itu mau silaturahmi ke Bukit Manik, Heeh. dengan tujuan untuk manekung. Tanggapan istri? Istri saya
setuju saja karena dia juga laku. Dia juga ikut kunci. Oh ya, mantep lah kalau begitu. Setidak-tidaknya kalau istri kita itu yang paling utama kan istri ya, Iya. kalau sudah punya istri. Setidak-tidaknya kalau istri kita ikut laku, itu kita ringan lah. Nyaman. bisa nyaman. Iya. Beda kalau istri belum tahu ya, belum ikut laku, itu kita sering menghadapi hal-hal yang membuat kita tidak nyaman ketika patrap. Kang Watno juga sering nyimak YouTube saya. Sering Artinya Kang Watno paham apa itu manekung. paham. Kang Watno juga ngerti kalau manekung itu nggak sepele, Mas. Ngerti. Sepele berat rumit ngerti. Karena itu jenengan berani. Berani. Lantas tujuan Kang Watno manekung itu apa? Tujuan saya untuk kesampurnan urip lan pati. Untuk kesempurnaan hidup dan mati. Dan Sesuai seperti yang saya informasikan. betul. Dan jenengan tertarik di situ. Tertarik dan memang harus seperti itu. Mungkin itu karena Kang Watno belum tahu siapa saya. Saya punya masa lalu, Kang Watno. Ya. Nah, dengan masa lalu saya bisa membimbing Kang Watno untuk menjadi manusia sakti, bahkan super sakti tanpa puasa, Ya. melalui transfer seperti uang di ATM. Nah, dengan ilmu-ilmu kesaktian itu Kang Watno bisa menjadi orang terhormat, menjadi pejabat misalnya, menjadi orang yang ditakuti. Ya. Saya juga punya ilmu mistik yang bisa menjadikan Kang Watno bersin keluar uang, wahing metu duiting. Saya bisa. Nah, dengan ilmu itu saya rasa Kang Watno bisa punya istri 50 orang. Jangan. Bukan itu yang saya harapkan, Pak. Saya juga punya ilmu pengobatan. Artinya saya bisa membimbing Kang Watno menjadi tabib di kampung. Saya juga punya ilmu spiritual yang bisa menjadikan Kang Watno jadi dukun kayak atau jadi paranormal di mana aja, seperti paranormal yang muncul di TV itu. Apa Kang Watno enggak tertarik ke situ? Tidak tertarik. Serius? Serius. Tidak tertarik sama sekali. Itu tanpa puasa Kang Watno. Iya. Saya bisa transfer ilmu-ilmu itu sama Kang Watno tanpa puasa. Kasampurnane kawula Gusti manunggaling kawula Gusti itu yang tertarik dan itu harus dilakukan bagi Putra Romo. Oke. Tapi sekali lagi saya katakan, itu bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang gampang. Apapun bentuk lakunya Kang Watno sanggup. Sanggup. Saya punya satu pertanyaan di situ, Kang Watno. Mencapai titik kesempurnaan hidup dan mati, artinya menyaksikan dengan panca indera kepalanya sendiri tentang tetek bengeknya kesempurnaan hidup dan mati, tentang seluruhnya loh itu ya, tentang seluruhnya, tentang semuanya, tentang segalanya, itu harus menyaksikan sendiri, bukan katanya saya ya. Nah, untuk bisa menyaksikan tentang kesempurnaan hidup dan mati, artinya Kang Watno harus mengenal
identitas jati diri pribadinya Kang Watno yang sebenarnya terlebih dulu. Karena yang bisa menyaksikan itu adalah identitas jati dirinya Kang Watno yang sebenarnya, bukan Kang Watno. Kalau Kang Watno itu cuma panggung, cuma rumah, cuma wadah. Jadi nggak bisa apa-apa. Yang bisa menyaksikan adalah identitas jati diri pribadinya Kang Watno yang sesungguhnya. Yang bisa menyaksikan itu. Artinya untuk bisa sampai ke titik kesempurnaan hidup dan mati, Kang Watno harus mengenal identitas jati diri Kang Watno yang sebenarnya. Karena niat arah Kang Watno adalah ke situ, dengan keberanian tentang semua proses lakunya, tentu dengan senang hati saya akan menemani perjalanan Kang Watno. Karena semua makhluk hidup, bukan cuma manusia loh ya, bukan cuma manusia, seluruh makhluk hidup memang harus ke situ arahnya. Karena jika tidak ke situ arahnya, mau kemana? Kita mau kemana kalau nggak ke situ arahnya? Makanya setiap kadang atau siapapun yang datang untuk mengarah ke situ, wah, saya bahagia sekali menemaninya. Tapi ada satu pertanyaan dari saya. Setiap makhluk hidup itu memiliki garis kehidupan sendiri-sendiri. Setiap makhluk hidup, bukan cuma manusia loh ya, bukan cuma manusia. Semua makhluk hidup itu memiliki garis kehidupan sendiri-sendiri. Artinya tidak sama. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang lurus, ada yang menggok-menggok. Katakanlah seperti itu. Ada yang datar, ada yang jeglong-jeglong. Nah, pertanyaannya, satu misal Kang Watno berhasil saya temani hingga ke titik puncak. Dan ketika sampai di titik puncak, Kang Watno mengerti, Kang Watno memahami, Kang Watno mengetahui sendiri, bukan katanya saya, mengetahui sendiri tentang siapa sebenarnya identitas jati diri pribadinya Kang Watno yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dan ternyata identitas jati diri pribadi Kang Watno yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan pengangen-angennya Kang Watno, tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh Kang Watno. Satu misal, sebelumnya Kang Watno itu punya angen-angen atau punya keinginan, andai kata aku punya rumah sendiri, tanah sertifikat sendiri, 2 istri 2 anak, kalau pagi-pagi cangkruk di depan rumah, minum wedang karo maca koran, rokoke samsu, itu yang diangen-angen atau yang diinginkan oleh 4 anasirnya Kang Watno. Nah, setelah mengerti, memahami dan mengetahui identitas jati diri pribadi Kang Watno yang sesungguhnya, ternyata garis kehidupan Kang Watno tidak seperti itu. Melainkan Kang Watno harus berwahyu pancagaib dengan 1 istri yang didasari dengan kesetiaan cinta kasih sayang. Kehidupannya sederhana, tidak muluk-muluk, dan diberi tugas untuk menebar kesadaran cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Nah, itu kan nggak sama dengan yang diangen-angenkan Kang Watno. Ya? Apakah Kang Watno siap menjalankan? Iya. Tidak mengingkari. Tidak. Atau sebaliknya,
Yang diangen-angen Kang Watno, yang diinginkan Kang Watno, 1 istri, Ya. 2 anak, hidup bahagia di kampung, tiap hari mendengar gemericiknya air dengan pemandangan yang teduh. Tapi setelah Kang Watno mengetahui, mengerti, memahami identitas jati diri Kang Watno yang sesungguhnya, garis kehidupannya adalah memiliki 10 istri. Dengan kekayaan yang bisa membahagiakan dan menyelamatkan 10 istri itu. Anaknya 50, katakan. Apa Kang Watno sanggup menjalankan garis hidup yang sudah ditentukan itu? Sanggup. Serius? Serius. Ini bukan main-main. Jangan main-main tentang Manekung dengan saya. Ya. Jangan main-main tentang Manekung sama saya. Karena beberapa hari yang lalu ada yang seperti itu. Dan saya tidak ingin itu terulang. Saya bersusah payah membimbing dengan segala perjuangan saya, dengan segala pengorbanan saya, dengan segala pengabdian saya, tanpa pamrih. Dan saya tidak mengharapkan imbalan sepeser apapun. Karena suatu kebahagiaan bagi saya ketika ada sesama makhluk hidup yang tak lain dan tak bukan adalah bagian dari diri saya sendiri, ternyata berhasil mencapai titik tersebut yang dirindui oleh seluruh makhluk hidup. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli buat saya. Tapi setelah saya bersusah payah menunjukkan identitas jati dirinya, lalu dia mengingkari, tidak mau, mundur. Mungkin tersayat bambu itu saya masih bisa senyum. Rasanya, perihnya, sakitnya itu saya masih bisa senyum. Tapi tentang pengkhianatan hukum hidup, saya rasa bukan cuma saya, semua manusia yang sudah mengenal identitas jati diri pribadinya sendiri, ketika mengetahui ada makhluk mengkhianati hukum hidupnya, wajib membunuh. Karena itu adalah penyakit dunia. Itu hama dunia. Yang namanya hama, penyakit harus dibasmikan. Kalau sampai Kang Watno berkhianat, mau saya basmi? Mau. Bunuh. Mati. Serius? Serius. Salaman Kang Watno. Sip, oke, sukses untuk panjenengan. Amin. Dan saya siap dengan rela menemani panjenengan dalam perjalanan spiritual ini. Terima kasih. Pertanyaan itu sama dengan adik jenengan loh ya. Panjenengan juga sama. Siapa namanya? Siapa? Slamet. Oke. Saya merekam pembicaraan ini sebagai bukti. Kalau panjenengan sampai ingkar, mengingkari hukum hidup yang sudah saya tunjukkan dengan susah payah, selain saya mendapat tugas dari Romo, saya tidak akan berhadapan dengan polisi karena ada bukti yang saya rekam di sini. Paham? Oke. Mulai nanti malam laku bareng saya di sini ya. Makan saanane ya. Makan saanane, medang saanane, rokok yo saanane. Yang jenenge Manekung. Manekung adalah membersihkan pikiran kita dari prasangka-prasangka, dari pemikiran-pemikiran yang tidak mengarah kepada Romo, kepada Tuhan. Manekung adalah membersihkan hati kita dari kemelekatan-kemelekatan duniawi yang itu bukan Romo. Manekung adalah membersihkan syahwat kita dari kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sopan, yang tidak senonoh, yang tidak pakai aturan, yang tidak pakai etika. Satu hari panjenengan bisa menata pikiran, hati, dan syahwat panjenengan, maka satu hari Manekung panjenengan akan selesai. Jadi Manekung itu bukan ditentukan dari lama atau tidaknya.
Manekung itu ditentukan dari seberapa bersih pikirannya, dari seberapa bersih hatinya, dari seberapa bersih syahwatnya. Karena di 3 hal itulah identitas jati diri panjenengan bermukim, berdiam diri. Artinya kalau 3 tempat itu tidak bersih, dia tidak berada di situ. Kalau dia tidak berada di situ, panjenengan mau nyari kemana? Lawang dia ndak kasat mata. Wong tinggal di 3 tempat situ saja, belum tentu sembarang orang bisa mengetahui. Apalagi tidak tinggal di 3 tempat itu. Panjenengan punya tekad, saya punya petunjuk. Dan motivasi dari saya, kalau itu sudah menjadi tekad panjenengan, berarti panjenengan tidak meleset. Karena apa? Karena dengan kesempurnaan hidup dan mati, panjenengan akan bisa menyelamatkan, bahkan menyempurnakan apapun yang terlintas di pikiran panjenengan. Terutama keluarga, hingga 7 keturunan. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Sekalipun dia tidak tahu wahyu ponco gaib itu apa, tapi panjenengan mampu menyelamatkan, bahkan menyempurnakan mereka. Apapun itu yang terlintas di pikiran panjenengan. Dan tidak berhenti di situ saja. Panjenengan juga bisa menolong, bisa membantu siapapun yang butuh pertolongan dan siapapun yang butuh bantuan. Tidak berhenti di situ. Panjenengan juga akan mengalami kehidupan abadi karena panjenengan menyatu atau manunggal dengan Romo, dan Romo itu adalah satu-satunya yang abadi, satu-satunya yang langgeng. Artinya apapun yang manunggal dengan Romo, maka dia akan abadi atau langgeng. Dan apapun serta siapapun yang manunggal dengan Romo, tidak ada yang mustahil karena semuanya milik Romo. Semuanya kuasa Romo dan segalanya akan kembali hanya kepada Romo. Jadi apa yang panjenengan perjuangkan, apa yang panjenengan korbankan, dan apapun bentuk pengabdian panjenengan kepada Romo tidak akan rugi. Karena semuanya, segalanya, seluruhnya akan tersempurnakan dengan mewah. Bisa paham Kang Patno? Oke, saya pegang kata-kata panjenengan ya. Untuk Kang Nanan dari Cirebon, Siap. maju di sana. Apa yang saya utarakan tadi Kang Nanan juga ikut mendengarkan? Itu pertanyaan-pertanyaan, ungkapan-ungkapan atau kata-kata dari saya yang juga sama untuk Kang Nanan. Artinya kalau tadi Kang Nanan ikut mendengarkan, saya tidak perlu mengulang kan? Ya, siap. Paham. Kang Nanan juga siap? Siap. Seperti mereka berdua dari Pemalang tadi? Siap. Oke. Siapa takut? Wong Cirebon kudu wani Kang Nanan. Siap. Ya kan? Orang Cirebon dikenal di seluruh Jawa itu berani mati. Berani mati untuk apa? Berani mati untuk kebaikan. Itu apa ya? Stempel orang Cirebon. Tapi kalau untuk sebuah keburukan, segagah dan sesakti apapun, orang Cirebon akan meneteskan air mata. Ada darah Cirebon yang mengalir pada diri Kang Nanan. Leluhur kita bisa, berarti kita juga bisa. Oke? Siap. Selamat untuk Kang Nanan. Makasih Romo. Untuk sekali lagi saya ulang untuk
Pak Wawan ya. Itu tadi perkataan-perkataan yang selalu saya lontarkan untuk siapapun yang bertujuan atau berniat manekung Kang Pak Wawan ya. Jadi karena Pak Wawan memulai laku dari nol, nanti kita belajar dulu sama-sama di sini Kang Pak Wawan ya. Nah, setelah mengetahui tentang kesejatian Wahyu Pancagaib itu apa, Wahyu Pancagaib itu bagaimana, jika niatan Pak Wawan berlanjut ke manekung, maka Pak Wawan akan menghadapi perkataan saya seperti yang sudah saya arahkan kepada kadang kita dari Pemalang, juga kadang kita dari Cirebon. Nah, karena hari ini Pak Wawan juga ikut mendengarkan, mestinya gitu ya, saya tidak harus kan Pak Wawan ya, tidak harus mengulangi kata-kata itu kan, karena Pak Wawan udah ikut mendengarkan. Mungkin saya tinggal memantapkan saja. Nah, sedangkan untuk saat ini yang perlu saya bicarakan, tadi di awal Pak Wawan mengatakan saya ingin tahu identitas jati diri. Nah, perkataan itu sesungguhnya sudah menyangkut dengan manekung loh. Karena apa? Karena untuk bisa mencapai titik itu, caranya nggak ada selain manekung. Kalau dulu bertapa meninggalkan semuanya, yang punya harta ya ditinggalkan, yang punya keluarga ditinggalkan semua, masuk gua bleng bertahun-tahun. Itu caranya leluhur kita dulu. Tapi itu sudah nggak zaman, dan saya yakin manusia modern tidak akan mampu melakukan. Nah, di zaman modern ini manekung, tidak perlu bertapa. Cukup membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan syahwat untuk beberapa saat lamanya bersama saya. Makan tetap makan, minum tetap minum, ngerokok tetap ngerokok kalau ada yang dimakan, kalau ada yang diminum, kalau ada yang dirokok. Tapi apapun itu jauh lebih ringan dibanding apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita ketika mereka mencapai titik kesempurnaan hidup dan mati. Walau seperti itu, belum tentu berhasil. Niatannya dari rumah bertapa, mencapai kesempurnaan hidup dan mati. Tapi hasilnya apa? Ilmu kesaktian yang diperoleh. Artinya tidak semua leluhur kita itu berhasil mencapainya. Karena seperti yang sudah saya uraikan tadi, kesempurnaan hidup dan mati itu bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang gampang. Kita bisa mengambil contoh dari sejarah leluhur-leluhur kita yang bertekad melakukan pertapaan selama berpuluh-puluh tahun, meninggalkan semuanya, meninggalkan segalanya, meninggalkan seluruhnya, hanya ingin mencapai kesempurnaan hidup dan mati. Tapi tidak semua berhasil. Sebagian besar hasilnya adalah ilmu kesaktian, bukan kesempurnaan hidup dan mati. Tapi manekung, saya bisa ngasih jaminan panjenengan tidak akan gagal. Yang penting panjenengan tidak mengkhianati, tidak mengingkari ketika mengetahui garis hidup panjenengan yang sesungguhnya. Kalau sampai panjenengan mengingkari, kalau istilah Jawanya, panjenengan akan kebendu, panjenengan akan kualat. Sebenarnya itu yang membuat saya tidak mampu gitu. Ketika panjenengan sudah mengetahui, memahami, mengerti garis hidup panjenengan yang sudah ditentukan oleh hidup panjenengan, dan panjenengan mengingkari, panjenengan akan kualat, akan kebendu. Artinya kehidupan panjenengan di dunia ini akan jauh lebih parah. Nah, itu yang membuat saya tidak mampu.
menahan sayatan hati. Karena apapun alasannya, tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan bagian dari diri saya. Artinya ketika panjenengan menderita, saya pun ikut merasakan penderitaan itu. Apalagi sudah sama-sama bareng-bareng melakukan manekung. Jadi untuk Pak Wawan dari Betung Palembang, pahami itu sembari belajar bersama saya di sini. Artinya setelah pembelajaran selesai, Pak Wawan jika ingin berlanjut ke manekung, berarti Pak Wawan harus siap memiliki jawaban yang sama atau mengeluarkan jawaban yang sama seperti jawaban kadang kita dari Pemalang dan Cirebon. Ya, Pak Wawan ya. Sebenarnya gini Pak, kalau boleh saya ngomong. Jadi apa yang saya lakukan itu baik Katras Palulu maupun Pabelden dan Silipis, itu sepertinya saya tidak dapat apa-apa. Itu loh Pak. Jadi kalau memang di sini saya salah atau memang tidak sama dengan apa yang kawan-kawan katakan, sebenarnya inti dari tujuan saya itu Pak. Ketika jenengan melakukan patrap, ya, panjenengan tidak mendapatkan apa-apa. Apa-apa yang panjenengan maksud itu apa kalau boleh saya tahu? Jadi gini, kalau di situ apa-apa itu kan, kalau di kan kadang saya dengar dari luar bahwa sejatinya diri saya itu bentuknya sama dengan saya, gambarannya seperti itu yang saya dapatkan. Nah ketika saya berimajinasi ke situ, itu tidak saya temukan. Nah, jadi saya kedatangan saya ke sini itu bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan itu. Mungkin itulah dengan bahasa saya yang saya miliki. Bagus sama. Pak Wawan mendengar kabar bahwa hidupnya Pak Wawan itu mirip sama Pak Wawan, seperti itu. Sekarang gini, Bang. Hidup itu adalah ruh Tuhan. Ya. Hidup itu ruhnya Tuhan. Hidup itu datnya Tuhan. Kalau Tuhan itu sakti, berarti hidup juga sakti. Kalau Tuhan itu kuasa, berarti hidup juga kuasa. Nah sekarang kalimatnya seperti ini. Kalau hidup Pak Wawan itu mirip dengan Pak Wawan, berarti hidup Pak Wawan itu goblok. Tidak sakti, tidak kuasa. Hidup itu sakti, dia bisa menjadi apa saja. Bukan cuma menjadi serupa Pak Wawan. Terlalu kecil, terlalu remeh bagi hidup kalau hanya untuk menyerupai Pak Wawan. Sekali lagi saya katakan, hidup itu ruh Tuhan. Hidup itu ruhnya Tuhan. Hidup itu datnya Tuhan. Kalau Tuhan itu kuasa, berarti hidup juga kuasa. Kalau Tuhan itu sakti, berarti hidup juga sakti. Artinya hidup bisa menjadi apa saja, sesuka dia. Mau jadi cacing, mau jadi pohon, jadi apa, dia sesuka dia. Lawang dia sakti. Dia punya kuasa. Karena dia datnya Tuhan. Karena dia ruhnya Tuhan. Karena hidup itu datnya Tuhan, karena hidup itu ruhnya Tuhan, Tuhan adalah maha suci. Nah karena Tuhan itu maha suci, berarti hidup juga suci. Untuk bisa menyaksikan hidup, Pak Wawan harus suci. Karena kalau tidak suci, tidak bisa. Sebab suci itu tidak bisa tercampuri, tidak bisa dicampuri oleh apapun, dengan apapun, selain dengan suci itu sendiri.
Dengan ilmu, dengan imajinasi, ya nggak bisa Pak Wawan. Karena itu bukan ranah hidup. Ranah hidup adalah ranah suci. Karena hidup adalah ruhnya Tuhan. Dan Tuhan adalah maha suci. Jadi nggak bisa dipatenkan hidup itu, hidup saya menyerupai saya, hidup Pak Wawan menyerupai Pak Wawan. Nggak bisa seperti itu Pak Wawan. Berarti bodoh kalau seperti itu. Hidup itu bodoh. Hidup memang bodoh, tapi kebodohan hidup itu bukan seperti itu. Hidup itu memang bodoh, tapi kebodohan hidup itu bukan tentang itu. Kebodohan hidup seperti apa? Kebodohan hidup itu seperti ini. Walaupun dia ruhnya Tuhan, walaupun dia datnya Tuhan, yang artinya jika Tuhan sakti, maka dia juga sakti. Kalau Tuhan kuasa, maka dia juga kuasa. Tapi kita ajak nipu dia mau, kita ajak selingkuh, melacur dia mau, kita ajak mencuri, kita ajak berbohong, dia serba mau. Diajak apa saja mau. Itu kebodohan hidup. Hanya itulah kebodohan hidup. Demi rumahnya, agar rumahnya senang, agar rumahnya bahagia. Apapun yang diperbuat oleh rumah itu diikuti, diantar, bahkan dituruti tanpa protes sedikit pun, tanpa instruksi sedikit pun, tanpa kecewa sedikit pun. Dengan senang hati dia mengantar. Padahal tanpa diantar dia, rumahnya itu hanya seonggok bangkai. Nah, kebodohan hidup itu hanya tentang itu, bukan selain itu. Kalau selain itu, dia adalah ruh Tuhan. Dia adalah dat Tuhan. Jangan main-main. Jika dia sampai kecewa, dia akan keluar dari rumahnya. Kalau dia sampai keluar dari rumahnya, maka rumahnya itu setampan apapun, sekaya apapun, sesakti apapun, sehebat apapun, hanya mayat. Itu Pak Wawan. Lah untuk mensucikan jiwa raga kita hanya ada satu cara, yaitu manekung. Tanpa menekung, kita hanya tersentuh rasanya. Tidak bisa menyaksikan. Tidak bisa menyaksikan kenyataannya. Hanya tersentuh rasanya. Itu pun sepintas lalu. Tidak bisa kita rawat atau kita simpan selamanya, itu tidak bisa. Hanya sepintas lalu tersentuh rasanya. Yang kedua, hidup itu ruhnya Tuhan. Hidup itu datnya Tuhan. Dan Tuhan adalah maha suci. Kalau hidup itu ruhnya Tuhan, datnya Tuhan, dan Tuhan adalah maha suci, berarti hidup itu suci. Suci itu tidak ada apa-apa. Tidak ada noda apa-apa. Tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada masalah apa-apa, tidak ada penyakit apa-apa, tidak ada kebutuhan apa-apa. Itu adalah suci. Nah, karena hidup itu suci, yang berarti tidak ada apa-apa, siapapun yang mempraktekkan wahyu pancagaib, ya tidak ada apa-apa. Karena apa? Karena wahyu pancagaib adalah hidup itu sendiri.
Artinya ketika kita mempraktekkan hidup, yang akan kita alami adalah tidak ada apa-apa, bukan ada apa-apa. Kalau ada apa-apa itu proses. Yang sampai ke ranah hidup pasti tidak ada apa-apa. Karena hidup itu suci. Suci itu tidak ada apa-apa. Jangankan menyaksikan hidup, jangankan untuk menyaksikan hidup, masalah duniawi saja jika kita berhasil sampai ke ranah hidup, yo pasti tidak ada apa-apa ketika patrap. Gitu. Jadi di dalam patrap jangan mengharap bisa menyaksikan hidup. Karena ranah hidup atau dimensi hidup itu tidak ada apa-apa. Dimensi hidup itu suwung. Dimensi hidup itu nol. Tidak ada apa-apa. Kalau mengalami ada apa-apa berarti proses menuju hidup, bukan penyampaian. Kalau sampai di ranah hidup atau dimensi hidup sudah pasti tidak ada apa-apa. Karena hidup itu suci. Suci itu tidak ada apa-apa. Tan kemomoran dening apa wae. Jadi kalau Pak Wawan ingin menyaksikan hidup, Pak Wawan tidak patrap, Pak Wawan harus manekung, bukan patrap. Nah, patrap itu adalah laku murni menuju suci. Laku murni menuju suci itu adalah proses perjalanan mengarah ke suci, mengarah ke hidup. Nah, yang namanya proses ya mesti apa-apa. Gitu. Nah, dengan yang sudah saya sampaikan, bagaimana tanggapan Pak Wawan? Bisa masuk kata-kata saya? Ya. Berarti kalau Pak Wan mengizinkan, saya juga kedatangan saya ke sini itu memang ingin menekung. Cuman mungkin bahasa saya yang berbeda. Yang ya. Oke, Pak Wawan. Berarti Pak Wawan di sini ada dua praktek yang harus dilakukan oleh Pak Wawan. Satu adalah berproses, dan yang kedua adalah manekung. Soal proses, karena itu terlalu lama, karena ada kesungguhan yang saya ketahui dari Pak Wawan. Walaupun Pak Wawan belum melakukan dengan baik 3 level yang sudah saya informasikan, tapi itu saya hapus untuk Pak Wawan. Jadi Pak Wawan tidak perlu berproses lagi, terlalu lama. Artinya Pak Wawan bisa langsung masuk ke ranah manekung bersama saya. Soal yang lain, anggap saja itu hiburan ketika istirahat dan kadangan dengan saya. Artinya Pak Wawan juga punya kesanggupan seperti kadang kita dari Pemalang sama Cirebon, kan Pak Wawan? Oke, sukses untuk Pak Wawan. Selamat. Mohon maaf Pak, ini ada pertanyaan. Boleh? Pada malam Sabtu, kalau nggak salah Sabtu kemarin Pak ya, kemarin itu sekitaran jam 1 siang lah. Pak Wib itu datang menjumpai saya, terus mejang saya. Gini kalimatnya, kontor rupa jeneng sira mijilo panjenengan kagungan karso arso raganiro mung lelaku. Tolong diwedar niku.
Gini Kang Watno, di dalam laku murni menuju suci itu tidak ada apapun yang berperan di dalamnya selain hidup itu sendiri. Artinya laku murninya Kang Watno itu yang berperan ya hidupnya Kang Watno sendiri, bukan hidupnya makhluk lain. Ya. Kenapa ketika patrap Kang Watno kok didatangi oleh saya, terus saya ngasih wejangan-wejangan seperti ini, bla bla dan lain sebagainya. Itu dikarenakan Kang Watno punya sugesti sama saya. Ya. Itu disebabkan Kang Watno punya sugesti sama saya. Karena Kang Watno percaya sama saya. Kalau Kang Watno ndak percaya sama saya, ndak mungkin Kang Watno akan tersugesti. Nah kalau Kang Watno tidak tersugesti, ndak mungkin hidupnya Kang Watno merubah dirinya menjadi saya lalu menemui Kang Watno. Jadi yang menemui Kang Watno itu bukan saya. Saya nggak pernah kemana-mana. Saya sudah meninggalkan semua masa lalu saya, dan saya yang sekarang adalah yang sekarang ini. Artinya apapun alasannya saya tidak akan melakukan mengungkit masa lalu saya untuk menemui bla bla. Jangankan Kang Watno yang jelek, istri saya yang cantik saja ndak saya temui menggunakan ilmu, ya enggak? Lah daripada saya gentayangan nemuin Kang Watno, mending saya nemuin istri saya di Kalimantan kelon. Ya enggak? Iya betul. Nah, tapi itu cuma kata-kata. Aslinya Kang Watno yang ganteng. Dikit. Jadi jangan sugesti perlu, Kang Watno ya, sugesti perlu. Tapi seperlu-perlunya sugesti, sebaik-baiknya sugesti itu kita arahkan kepada Romo, bukan selain Romo. Ya. Jadi mulai hari ini Kang Watno jangan mengarahkan sugesti kepada saya. Ya, karena itu nanti akan mempersulit lakunya Kang Watno. Sebab di sini harus murni. Ya. Kalimat wae laku murni tumuju suci. Jadi tidak bisa ada imajinasi, ada sugesti itu, sugesti ini, ada ndak bisa. Di sini harus murni. Ndak murni loro. Kalau tidak murni bisa saya gambarkan seperti kerbau yang ditusuk hidungnya. Noles sedikit. Kalau tidak murni. Tapi kalau murni bisa saya gambarkan kita sedang melakukan perjalanan dengan sebuah mobil mewah dan Romo yang menjadi supir. Jadi kita tidak perlu mendekati Romo. Romo di sana nanti ada pertigaan belok kiri. Nanti setelah belok kiri lurus. Nanti di sana ada jalan nikung. Nanti belok kanan. Nah setelah beberapa meter kemudian ada dapuran pring. Ning kono ana rondo. Tidak perlu ndikte kaya ngono kuwi. Tidak perlu didikte seperti itu. Pokoknya kita tidur duduk manis tek karo turun ngerokokan. Semua Romo. Kalau murni. Tapi kalau tidak murni seperti kerbau yang ditusuk hidungnya. Bergerak sedikit sakit yang akan kita rasakan. Jadi jangan bersugesti kepada saya ya. Saya menebar kesadaran cinta kasih sayang bukan minta disugesti. Bukan minta diyakini. Pamrih pasti pamrih. Kalau nggak ada pamrih nggak mungkin. Pamrih saya apa? Semua saudara-saudara saya tanpa terkecuali itu, nggak peduli itu hewan atau apa, nggak peduli. Semua, pokoknya semua itu adalah saudara saya. Tergugah kesadarannya. Itu pamrih saya. Apapun bentuk pamrih salah. Sekalipun pamrih saya sebaik itu, tetap saya salah. Tapi saya mampu menebus kesalahan saya beberapa detik saja. Dan panjenengan juga bisa. Kalau panjenengan sudah berhasil mencapai titik itu, titik kesempurnaan hidup dan mati, kesalahan sebesar apapun,
panjenengan bisa menghapusnya dalam waktu sedetik saja. Makanya saya nggak takut salah, karena dengan salah saya bisa tahu benar. Iya. Kira-kira gitu nggak? Nggak takut salah saya, apalagi saya bisa menghapus salah. Dari dulu sebelum saya bisa menghapus salah saja, saya paling berani melakukan kesalahan apa saja, saya paling berani. Lawang dengan kesalahan itu saya tahu benar. Apa enggak kesalahan fatal ketika saya jadi gigolo? Fatal, tapi saya berani melakukan. Nah dengan begitu saya tahu, oh ternyata benar itu seperti ini, ternyata benar itu begini. Nah setelah saya tahu benar, maka salah itu saya tinggalkan. Oke? Oke. Terima kasih. Selamat untuk semuanya. Terima kasih. Sopo ngadep? Oh, Mbah Men. Mbah Men. Dengan kan sering nyimak YouTube saya ya. Pernah ketemu video biografiku nggak? Pernah. Nah, sering nyimak YouTube saya, bahkan pernah nyimak video biografi saya. Artinya kan setidak-tidaknya kan jenengan sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu, walaupun baru katanya. Yang membuat saya bukan penasaran sih, cuma ingin kepo saja ya, bukan penasaran tapi saya ingin kepo. Kok jenengan malah tertarik ke laku murni gitu. Kok malah jenengan tertarik ke laku murni menuju suci? Padahal kalau jenengan pernah nyimak video biografi saya, jenengan kan berarti tahu siapa saya kan. Siapa saya, bagaimana saya kan jenengan mesti tahu karena pernah nyimak video biografi saya. Artinya panjenengan tahu kalau saya itu punya ilmu, punya bla 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 bla, yang nggak tahu. Lah kok jenengan malah tertarik ke laku murni temuju suci? Kok nggak tertarik mempelajari ilmu supaya disegeni orang, ditakutin orang, mau bergerak apa saja pede bisa berhasil, atau mempelajari ilmu-ilmu mistik supaya bisa jadi dukun, jadi paranormal, atau ilmu-ilmu pengobatan supaya bisa jadi tabib atau apa sesuai dengan profesi jenengan, atau mungkin ilmu-ilmu gaib supaya bisa bikin uang, supaya bisa narik kekayaan. Kok jenengan nggak tertarik ke situ, kok tertariknya ke laku murni menuju suci gitu. Ya ingin kepo saja, kepo saja, kepo. Kok bisa gitu kan? Padahal jenengan masih muda, ya dapat saya katakan masih pengantin baru lah, wong baru 3 tahun lebih kan, 3 tahun lebih rumah tangga, anak pertama masih lucu-lucunya, anak kedua masih gemesin kan ya, istri ya masih mesra-mesranya kan, baru 3 tahun lebih rumah tangga. Kok malah milihnya itu laku murni menuju suci, kok nggak mempelajari ilmu paranormal atau dukun atau tabib? Kan saya punya itu, saya bisa menjadikan jenengan tabib, bisa menjadikan jenengan orang sekti, bisa menjadikan jenengan orang yang ahli nujun, ahli ngeramal seperti paranormal itu, saya bisa. Kenapa kok jenengan lebih tertarik ke laku murni menuju suci? Masalahnya kan ingin waktu muda dulu panjang waktu. Oh dulu waktu masih. Nah, sekarang memangnya sampean sudah tua. Sampean masih muda loh mas, sampean masih gagah, ganteng, enom. Mungkin di sini kalau sering belajar tasawuf.
Jadi saking seringnya belajar tasawuf niku akhirnya ternyata semuanya itu nggak ada yang kekal. Jadi di pembicaraan kalau saya belajar sih memang intinya dari sebuah kehidupan. Yang apa namanya, yang bersifat kekal gitu ya, yang nggak bersifat sementara gitu. Laku murni menuju suci, ujung titiknya itu adalah menyatu dengan Tuhan. Ya selain Tuhan memang nggak ada yang abadi, ora enek sing kekal. Sing kekal ya, sing abadi ya Tuhan itu sendiri, ya Gusti Allah kuwi dhewe. Artinya siapapun dia, apapun itu, kalau bisa gitu, kalau bisa manunggal dengan yang disebut Tuhan, kalau bisa menyatu dengan yang disebut Tuhan, ya pasti kekal, ya pasti abadi bersama Tuhan itu sendiri kan. Nah kalau kita sudah bersatu atau menyatu atau manunggal dengan Tuhan secara abadi, ya apa sih yang mustahil? Ya, ora ono sing mustahil. Nggak ada yang mustahil. Artinya tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Nggak ada. Ya sebuah pilihan yang sangat tepat. Tapi untuk seusia jenengan gitu. Makanya saya tadi kepo, kalau untuk seusia, dulu saya seusia jenengan tuh yo lagi wis pokoknya pengen apa, ingin apa namanya, ingin melangkahi di atas langit ada langit. Seusia jenengan itu. Makanya kalau ada orang-orang muda seperti jenengan kok lebih tertarik ke laku murni menuju suci, bukan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari, bukan kanuragan yang pernah saya pelajari, bukan pengobatan yang pernah pelajari, itu ya saya ya kagum ngono lho Mas. Saya kagum, terus terang kagum. Apalagi seusia jenengan, baru berumah tangga, 2 anak, masih kecil-kecil lagi, yang sudah pasti kebutuhan duniawi, keperluan duniawi itu kan wah gitu. Kok tertariknya kok malah ke laku murni menuju suci gitu. Bukan ilmu-ilmu mistik yang pernah saya pelajari yang sekiranya bisa apa, tepuk tangan keluar uang. Kok bukan ke situ tertariknya, kan saya salut. Saya salut. Apalagi di dalam hati jenengan ada kerentek ingin menekung. Wah, kaget saya Mas. Kaget. Kebanyakan orang berpikir tentang menekung itu nunggu usia 60-70 tahun, sekiranya syahwatnya itu sudah loyo, wis peluh, itu baru berpikir tentang manekung, itu baru berpikir tentang manekung. Jadi walaupun sudah 60 tahun, kalau syahwatnya belum loyo ya nanti dulu manekung itu. Nah, itu. Mayoritas manusia kan seperti itu. Tidak terlintas di dalam pikirannya bahwa usia kita itu siapa yang tahu. Ya kalau usianya nyampe 60-70 tahun. Lah kalau baru belasan tahun is dead, ya berarti orang sido manekung. Nah itu, jenengan masih muda, gagah, ganteng, baru berumah tangga, anak pertama lagi lucu-lucunya, anak kedua lagi gemes-gemesin, kok lari ke sini kerentek arep manekung, memilih laku murni menuju suci. Wow, kuwi terbelalak mata saya.
kalau bukan karena hidupnya sudah tergugah kesadarannya, itu mustahil Mas Aitam ya, sangat mustahil. Karena apa? Karena mayoritas manusia pada umumnya sudah terlanjur dipengaruhi oleh dunia seumur hidupnya. Itu kalau umurnya 20 tahun ya berarti sudah terpengaruh oleh dunia itu selama 20 tahun itu. Dan itu bukan hal yang mudah. Untuk mereteli sitak-sitak itu bukan hal mudah. Pilihan panjenengan luar biasa. Di usia jenengan yang segitu, pilihan panjenengan sudah sangat luar biasa. Artinya kesadaran hidup panjenengan itu sudah tergugah. Tinggal mempersiapkan saja. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan laku. Kalau nurutin belajar sampai ke negeri Cina sekalipun ya nggak ada habisnya Mas, namanya orang belajar ya. Tapi sejauh manapun seseorang itu belajar, kalau belum menyaksikan sendiri tetap jare. Tetap jare. Mau ceramah mau dakwah, tetap dakwah itu mau jaring. Ceramah ya jaring. Akhirnya kulak jare, adol jare. Gitu. Tamatnya orang belajar, selesainya orang belajar adalah menyaksikan sendiri. Nah, dengan menyaksikan sendiri akhirnya ngerti sendiri, paham sendiri, tahu sendiri, nggak katanya lagi. Nah, itu puncaknya udah selesai. Nah, untuk bisa ngerti sendiri, paham sendiri, tahu sendiri, ya harus manunggal karo Gusti Allah, kan? Harus bersatu dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan, tidak manunggal dengan Tuhan, bagaimana bisa ngerti sendiri, bagaimana bisa paham sendiri, bagaimana bisa tahu sendiri. Lawang kita sudah dikuasai dunia. Sudah terlanjur dipengaruhi dunia seumur hidup kita. Itu luar biasa. Kalau soal kadangan, mungkin kalau jenengan sama kadang yang ada di sini masih ada yang dibicarakan. Nah, kalau kadangannya dengan saya, apa sih yang belum saya sampaikan? Ya. Semua ilmu pengertian, semua ilmu pemahaman, semua ilmu pengetahuan tak tumplek blak kotak tanpa tedeng aling-aling. Sudah nggak ada lagi. Jadi kalau niatnya kadangan dengan saya mau bicarakan apa ya? Sudah nggak ada lagi yang harus saya bicarakan. Lawang semuanya sudah. Semuanya sudah. Sudah nggak ada lagi yang perlu saya bicarakan sebenarnya. Lawang semuanya sudah. Seluruhnya sudah. Bahkan segalanya itu loh sudah. Nah, tinggal jenengan nyimaknya itu teliti enggak? Jeli enggak? Kalau teliti, jeli, ya pasti ngerti, pasti paham, pasti tahu. Walaupun baru sebatas katanya video saya. Artinya tahu apa yang saya lakukan, kemana arahnya itu udah tahu, udah ngerti, udah paham. Itu minimal itu, minimal. Apa yang saya lakukan, kemana arahnya itu ngerti, paham, tahu. Dibuat minimal. Nah, kalau sudah ngerti, paham, tahu apa yang saya lakukan, kemana arahnya, lah terus harap ngomong apa nih? Semakin saya berbicara, semakin saya mendogma. Nah, sedangkan sementara itu, seumur hidup kita sudah penuh dengan yang namanya dogma-dogma. Tak imbui dogma saka aku sisan. Tambah mumet. Tambah mumet.
pamit sama istri 1 minggu. Kerentek ati kadangan. Kerentek ati manekung. Tapi karena waktune mung seminggu, kadangan. Lah arep kadangan apa karo aku? Lah wis tak kandhake kabeh, wis tak sampaikan semua kadangan apa. Waktu 1 minggu digunakan untuk manekung itu terlalu lama, Mas Aitam. Untuk saya terlalu lama itu, seminggu itu. Nah, ukuran manekung itu bukan ditentukan lamanya, bukan. Tapi yang menentukan adalah kebersihan pikirannya, hatinya, syahwatnya. 1 hari pikirannya bisa bebas iso los bebas 1 hari gitu ya. 1 hari pikirannya bisa bebas los. 1 hari kesadaran hatinya full. 1 hari syahwatnya suci. Berarti 1 hari itu ya manekungnya selesai. Jadi bukan soal waktunya yang lama, bukan. Yang menjadikan lama manekungnya itu dikarenakan pikirannya bisa los bebas, kesadaran hatinya 3/4, atau sebaliknya kesadaran hatinya full tapi pikirannya semrawut. Nah, itu yang menjadikan lama manekungnya. Ada yang pikirannya bisa bebas los, kesadaran hatinya full, syahwatnya ngimpinan. artinya kan bukan waktu lamanya yang menentukan manekung gitu. Bukan itu. Jadi waktu 1 minggu itu untuk terlalu lama buat saya. Siapa ngerti jenengan ketiban anugerah 2 dino kok iso ya. Rubah saja 7 hari itu, jangan buat kadangan. Saya sudah nggak punya bahasa buat kadangan. Siapa ngerti 2 dino 3 dino, wah ketiban anugerah tuh. Malah kurang dari 1 minggu. Jika tidak ya anggap saja itu latihan. Anggap saja itu latihan. Dan saya sangat memaklumi yang jenengan si nom, rumah tangga anyar, anak si lucu-lucune, saya maklum. Ya mungkin jenengan bisa, tapi istri jenengan kan belum tentu. Jenengan bisa, jenengan berani bisa, tapi istri panjenengan belum tentu. Anak panjenengan sing isih lucu-lucune, arek sakmono kan ono kalane kangen karo bapake. Yang namanya anak kecil kalau kangen sama bapaknya itu mesti meriang. Nah, sampean manekung ning kene dikabari, "Pah, anakmu meriang, Pah." Dikemuli sarung orang mempan. Ayo. Ayo kayak gitu. Manekung itu bukan sesuatu hal yang biasa, Mas Aitam. Karena apa? Karena hasil daripada manekung adalah seluruhnya, semuanya, segalanya itu tercakup di dalam inti saripatinya manekung. Artinya kalau kita berhasil manekung, dunia itu dalam genggaman tangan kita. Dunia dalam genggaman tangan kita, dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Lah kok iso? Iso. Lah wong dadi siji karo Gusti Allah. Kan manunggal dengan Tuhan. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Apa sih yang bukan milik Tuhan? Itu hasil dari titik inti saripatinya manekung. Nah, karena hasilnya seperti itu, sudah tentu tidak remeh kan? Tidak remeh. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur dipengaruhi duniawi seumur hidup kita.
Kalau ada yang berani, wow, keren. Kalau ada yang berani, keren. Luar biasa. Karena apa? Karena sesungguhnya dia menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anak-anaknya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan semua yang dimiliki, bahkan yang belum dimiliki terselamatkan. Itu. Tapi kan jarang orang berpikir ke situ. Oke. 1 minggu pamitan sama keluarga dialihfungsikan buat manekung. Siapa tahu panjenengan ketiban anugerah. Kalau kadangan, aduh sudah kesel saya ngomong. Nek kadangan itu orang di bahasa aku. Ya paling bolan baleni bahasa-bahasa lama kan di otak-atik. Bahasa-bahasa lama saya yang sudah saya informasikan itu saya baleni lagi, tapi dengan kemasan yang berbeda. Ngono tok sini. Ya kan, dikemas dengan cara yang berbeda. Paling itu saja. Padahal bahasanya ya kata-katanya tetap kata-kata itu saja, hanya kemasannya saja yang berbeda. Lah sudah nggak ada lagi, kabeh wis kabeh. Iman-iman 1 minggu itu lama loh. Nunggu kadangan sampean mangan turu tok ning kene Pak kadangan. Nah, aku wis ora ngobrol, wis ora ngomong. 1 minggu ini sudah kepotong sehari, masih 6 hari lagi, ya manfaatkan 5 hari buat manekung. Siapa tahu ketiban anugerah. Sedina kok, mantep kan. Balik kan wis nggendong Gusti Allah. Tudone karo bojo. Bojo, aku nggendong Gusti Allah. Ayo njaluk apa kowe? Pabrik. Njaluk klambi ya, aja klambi pabrik klambi. Njaluk dhuwit Mas, aja dhuwit, pabrike dhuwit, Dik. Sing digendong Gusti Allah iki dudu ilmu. Berat. Masa berat? Nggak ada berat-beratnya. Taksi digendong iya. Gusti Allah, aduh ngap. Taksi digendong. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, setinggi apapun itu, kalau belum menyaksikan sendiri, tetap punya kesempatan untuk menggunjing tetangga, Mas Aitan. Tetap masih punya waktu untuk membuli teman-teman orang lain, tetap masih punya kesempatan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan sesuatu hal. Tetap masih punya waktu untuk seperti itu. Kalau belum menyaksikan sendiri, kalau masih sebatas katanya, ilmu pengertiannya masih katanya, ilmu pemahamannya masih katanya, ilmu pengetahuannya masih katanya, wis arep mumpruso kaya ngapa tetep isin duwe waktu untuk membenci, untuk mencela, untuk menghakim, pasti masih punya waktu. Wis tak jamin, soalnya aku nglakoni dhewe Mas Tam. Soalnya saya pernah ngalami sendiri. Tapi kalau sudah menyaksikan sendiri, wah,
setiap detik kita disibukkan untuk selalu bercumbu dengan yang namanya Tuhan. Nggak duwe waktu kanggo menggunjing orang lain, ngerasani mitnah benci orang lain tuh nggak punya waktu sama sekali. Lah wong setiap detik inginnya bercumbu terus sama yang namanya Tuhan. Aja. Lah kalau tiap detik selalu bercumbu dengan Tuhan, bagaimana perut? Urusan perut. Alah, urusan perut garek. Wahing ngono wareg. Matur nuwun, bajeng bisa guyon. Kendile bojo ning pawon piye wahing tok iki lho. Metu segone kendile. Kalau kita sudah manunggal dengan Tuhan, kurang apa jale kaya ngono. Tuhan nggak pernah mempersulit hambanya. Justru hambanya sendiri itu yang mempersulit dirinya. Long digawe penak kaya ngono. Wis digawe penak kaya ngono. Isik watir. Sik wedi. Apa yang saya bicarakan tadi itu kan aslinya bahasa-bahasa lama sih Mas Aitam. Itu kan bahasa-bahasa lama. Sudah saya keluarkan di video-video. Tapi saya bicara tadi kan dengan kemasan yang berbeda lagi. Yang paling kan ngono-ngono tok sih. Saya guys wayahe praktek. Wayahe praktek. Ora jaman ngedumel perkara liyane Gusti Allah wis ora jaman. Nah kalau jenengan sama kadang-kadang yang sedang ada di sini, iso kadangan, karena masih punya bahan kan untuk membicarakan, yang untuk dibicarakan, terutama tentang manekung, tentang pengalaman-pengalaman mereka selama manekung di sini, kan punya bahan buat kadangan. Nenek karo aku apa sing arep tak kandhake? Wong kabeh wis. Oke Mas Aitam. Iyalah. Apalagi jenengan sering nyimak YouTube saya, komplit ngono. Mumpung kan ora apa-apa nganggo aji mumpung gak apa-apa. Mumpung ana waktu iso tekan kene. Walaupun waktunya tidak sebebas yang diharap.
tapi wis bejo. Bejo. Seorang putra Rama dengan sikon seperti jenengan bisa sampai ke sini. Wah, bejo. Wis bejo luar biasa maneh. Jadi manfaatkan waktu yang sedikit itu untuk menyaksikan. Siapa tahu Romo bener-bener manggil jenengan kan, tidak membutuhkan waktu lama. Tapi ngomong-ngomong tidak tertarik tadi dengan ilmu kesaktian saya, ilmu mistik, ilmu pengobatan, tidak tertarik. Gopo ya mas ya, ini nggak zaman. Oke lah. Selamat bos Mas Aitam. Selamat sip. Sukses.